beberapa jemaat bicara kepada saya begini, Pastor PJ itu anak-anak muda itu sekarang pakai TikTok, mereka bahkan mencari kebenaran itu di situ. Contoh, mereka cari-cari pengajaran tentang misalnya Trinitas atau Tritunggal, tentang perpuluhan, tentang pemahaman Alkitab, tentang hal-hal praktis yang mereka butuhkan. Kita akan sama-sama lihat firman Tuhan dulu ya di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 14-17. Ini firman yang sudah sering kita dengar tentang kantong anggur yang baru itu. Nah, firman Tuhan berkata begini. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi," jadi kami ini murid-muridnya Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa, tapi kok murid-muridnya Tuhan Yesus kok enggak, gitu ya. Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka begini, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Saya ulang ya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Nah, tetapi anggur yang baru disimpan orang ke dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin. Nah, kita semua tahu bahwa pada zaman Tuhan Yesus melayani pada waktu itu, umumnya orang-orang itu menyimpan anggur, sari buah anggur yang kemudian difermentasi itu dimasukkan ke dalam kantong kulit binatang, dan biasanya itu pakai kulit kambing gitu ya. Nah, nanti ketika anggur itu disimpan di kantong kulit itu, maka proses fermentasinya terjadi, jadi sari buah anggur itu nanti lambat laun akan menjadi wine atau anggur yang terfermentasi. Jadi ketika proses fermentasi terjadi, kantongnya meregang dan lambat laun nanti lama-lama kantong kulit itu akan mengeras atau kehilangan elastisitasnya untuk meregang. Ya, ini beda dengan budaya orang-orang Eropa di abad pertengahan yang suka nyimpen minuman itu di tong-tong yang terbuat dari itu loh, apa namanya, kayu. Oke, nah jadi kantong anggur tadi ketika sudah kehilangan elastisitasnya, sudah apa namanya, tidak bisa meregang lagi, ya bisa kita bayangkan kalau anggurnya sudah dikeluarkan terus diisi lagi dengan anggur yang masih baru, nanti ketika terjadi proses peregangan itu, ya kantongnya bisa sobek. Kenapa? Karena sudah kehilangan elastisitasnya. Nah, kalau sampai sobek, makanya anggur yang masih baru tadi, yang dimasukkan ke kantong kulit yang sudah tua, yang sudah kehilangan elastisitasnya, ya kalau kantongnya sobek, anggurnya tumpah kan terbuang percuma. Ya, kantongnya juga nggak bisa dipergunakan kembali. Ya, intinya kita nggak bisa menampung apa-apa lagi kalau wadah yang dipakai itu sudah sobek ya dan nggak layak dipakai. Nah, cerita ini kita perlu melihat tentang anggur dan kantong kulit. Anggur ini sebetulnya melambangkan apa sih? Ini bisa berbicara tentang sesuatu yang ilahi dari Tuhan yang belum pernah kita terima atau alami sebelumnya. Ya, contohnya mungkin bisa berupa hikmat atau pengertian yang Tuhan bukakan, berkat-berkat yang mungkin tidak terpikirkan, sistem yang baru, strategi yang baru, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi anggur baru itu bisa melambangkan itu. Lalu kantong kulit yang tua itu melambangkan apa? Ini bisa berbicara tentang sistem keagamaan yang sudah diikuti oleh orang-orang Yahudi itu dalam waktu yang sangat lama. Dan bahkan sudah bercampur dengan tradisi manusia. Ya, nah, intinya orang yang sudah terikat dengan sistem atau kebiasaan atau tradisi yang sudah lama, itu umumnya ya orang ini sulit berubah. Nggak jauh-jauh beginilah kalau kita ini tiap minggu ibadah di gereja masing-masing, banyak orang itu punya kebiasaan duduknya ya di situ-situ saja. Duduknya di tempat tertentu gitu ya.
Jadi kalau orang duduknya di depan sebelah kiri ya di situ terus. Ada yang suka duduk di belakang sebelah kiri, depan kanan, kanan belakang gitu ya. Jarang orang yang sudah model begini ini pindah-pindah tempat. Biasanya ya di situ-situ aja. Jadi mengubah kebiasaan itu nggak gampang gitu ya. Pokoknya prinsipnya sudahlah, pokoknya gini ya gini gitu loh. Nah, kita melihat banyak orang Yahudi yang sudah terbiasa dengan tradisi di zamannya Tuhan Yesus. Jadi sulit bagi mereka untuk menerima sebuah keadaan yang berbeda. Jadi fleksibilitasnya jadi kurang ketika mereka terbiasa dengan tradisi. Nah, bahkan murid-murid Yohanes Pembaptis pun kan juga begitu. Jadi karena mereka sudah terbiasa berdoa puasa, orang-orang Farisi juga terbiasa berdoa puasa. Nah, ketika mereka melihat situasi yang baru, lah ini Tuhan Yesus dan murid-muridnya, kok ini murid-muridnya nggak berpuasa, nggak melakukan apa yang mereka lakukan gitu loh. Padahal mereka nggak ngerti bahwa situasi yang dihadapi ini berbeda. Situasinya adalah pada saat itu Tuhan yang datang dalam rupa manusia itu membawa situasi yang berbeda. Jadi biasanya mereka itu kan menunggu Tuhan datang. Nah sekarang Tuhannya datang, situasinya beda dong. Ya. Jadi kali ini masalahnya itu masalah mereka terikat tradisi berpuasa. Nggak ada yang salah dengan tradisi itu, tapi yang jadi salah adalah ketika mereka punya niat untuk menghakimi orang yang nggak mengikuti tradisi yang mereka pandang sebagai sebuah kebenaran. Makanya mereka tanya, lu, kami puasa. Murid-murid orang Farisi juga puasa, tapi kok murid-muridmu nggak puasa sih? Gitu loh kira-kira. Nah, kita perlu mengingat bahwa aneka macam ritual dalam Taurat dan kitab para nabi itu melambangkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus nantinya. Nah, tapi mereka ini terlalu terpaku pada ritual dan tradisi, jadi ketika Tuhannya benar-benar datang, malah mereka nggak paham. Mereka terlalu kaku dengan tradisi yang sudah berurat berakar selama ratusan tahun. Jadi intinya ketika Tuhan Yesus benar-benar datang, yang mereka nantikan selama ribuan tahun itu datang, mereka nggak siap gitu loh. Ya. Jadi mereka terhalang untuk menerima sebuah berkat yang sesungguhnya, kebenaran dan prinsip hidup yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka itu, mereka nggak siap menerimanya. Maka Tuhan menegur mereka dengan berkata, anggur yang baru itu tidak diisikan di dalam kantong kulit yang tua. Jadi intinya Tuhan malah merasa terancam. Jadi mereka melihat bahwa pelayanan Yesus itu sebagai ancaman buat mereka. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus ini sedang berurusan dengan kelompok-kelompok orang-orang yang sudah terlalu kaku dengan tradisi masing-masing, digambarkan seperti kantong anggur yang sudah kehilangan elastisitasnya. Nggak bisa dikasih sesuatu yang baru. Ya, strategi yang baru, berkat yang baru, cara-cara yang baru, atau bahkan situasi atau keadaan yang baru. Nah, situasi yang serupa juga terjadi di gereja zaman modern, ya. Karena yang namanya manusia ya di mana aja, di zaman apa aja ya bisa terikat dengan tradisi. Gereja zaman sekarang juga begitu kan. Kalau kita nggak hati-hati, kita ini bisa mempertahankan cara-cara pelayanan yang sama, terus kemudian bahasa-bahasa yang sama yang dipergunakan. Kita enggan bicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Ya, jadi Tuhan juga bisa menyediakan bagi kita semua gereja-gereja di zaman modern itu anggur baru berupa apa? Mungkin sistem pelayanan yang baru, cara-cara pelayanan yang baru. Nah, kalau kita sudah terlalu terbiasa dengan sistem dan cara-cara yang lama, lalu kita menolak untuk mempergunakan berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan, ya kita bisa kehilangan berkat itu, kehilangan kesempatan itu. Ya, jadi sulit beradaptasi dengan perubahan. Nah, perubahan apa sih? Ya, kita mengerti bahwa dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini, maka cara-cara pelayanan yang baru itu juga disediakan Tuhan buat kita. Bayangkan kalau zaman dahulu, orang itu mau memberitakan kabar baik, menginjil gitu kan, orang itu kan ketemu langsung, belum ada teknologi komunikasi. Ya, harus ketemu langsung, mereka meluangkan banyak waktu ya untuk ngobrol dengan orang satu persatu. Tapi zaman sekarang kita melihat bahwa nggak ketemu on-site pun, ya nggak ketemu langsung di lokasi secara fisik juga nggak apa-apa. Karena sekarang kita bisa pakai teknologi. Contohnya kita sekarang lagi Zoom ini. Zoom ini kan kita ada di lokasi kita masing-masing, cuman kita bisa ketemunya di dunia maya pakai teknologi.
ya. Nah, sekarang kita akan lihat fakta-fakta perkembangan teknologi yang ada. Pada slide yang pertama ini bicara tentang medsos, ya. Ini di tahun 2020. Akses masyarakat ke media sosial, ya. Ini yang dihitung ini usia 16 sampai 64 tahun di Indonesia di tahun 2020. Nah, coba kita lihat di situ. Wah, aksesnya orang-orang ke YouTube itu ternyata besar sekali. Ada sangat banyak orang yang mengakses media sosial populer yang namanya YouTube. Yang kedua, orang ini akses WhatsApp. Ya, ada yang Instagram yang ketiga, lalu Facebook, Twitter, dan selanjutnya ya TikTok itu di 38,7 angkanya. Ya, jadi rupa-rupanya ini bukan angka yang sedikit karena itu jumlah orang yang sangat banyak gitu ya kira-kira. Jadi persentase YouTube itu bahkan sampai hampir 94% orang Indonesia yang mengakses YouTube. Lalu ada 87,7% orang Indonesia ya usia 16 sampai 64 tahun itu suka lihat WhatsApp. Ya. Nah, ini angka yang sangat besar. Lalu di slide kedua kita bisa melihat data apa lagi? Coba kita lihat ya. Slide yang kedua itu ini jumlah ya deretan ya medsos terpopuler di awal tahun 2023. Ini di dunia ya. Facebook itu ditonton oleh diakses oleh 3 miliar orang. 3 miliar orang di seluruh dunia. YouTube itu dilihat oleh 2,5 miliar orang. Bayangkan kalau populasi di dunia itu sekitar 7 miliar, itu setengahnya orang punya Facebook. Lalu YouTube itu hampir setengahnya orang lihat ya. WhatsApp itu sekitar 30-an%. WhatsApp, Instagram. Jadi 1 dari 3 orang itu punya aplikasi ini. Ya, lalu ada TikTok itu mengejar dengan cepat di 1,1 miliar. Ya, ini lihat kita data di slide berikutnya kita bisa lihat ada jumlah pengguna media sosial di seluruh dunia di tahun Januari 2013 sampai Januari 2023. Jadi dalam waktu 10 tahun ya itu dari di bawah 2 miliar. Ya, selama 10 tahun itu sudah mencapai hampir 5 miliar orang di dunia yang punya akses terhadap media sosial. Wah, ini besar sekali jumlahnya. Nah, lalu di Indonesia sendiri gimana? Jadi kalau kita lihat ya 2023 tadi dari 7 miliar orang itu dalam 10 tahun sudah berkembang, jadi hampir semuanya sudah punya akses ke media sosial. Nah, kalau di Indonesia ini ada 212,9 juta orang Indonesia ini mereka punya akses media sosial, gitu ya. Jadi kita memandang hal ini sebagai kesempatan atau sebagai ancaman, nanti kita akan lihat ya. Nah, jadi rupa-rupanya orang yang lihat internet ini cukup banyak gitu ya jumlahnya. Nah, bahkan orang-orang percaya yang sudah Kristen dan orang-orang yang belum Kristen, mereka juga melihat tayangan ibadah agamanya mereka masing-masing ya. Nah, sekarang kita lihat yang Kristen ya. Siapa yang lihat siaran ibadah atau renungan firman lewat internet? Ya. Nih, ada orang yang misalnya malas menghadiri pertemuan ibadah karena mungkin belum mengerti pentingnya bersekutu. Apalagi sudah terbiasa itu ya. Karena pandemi kemarin orang sudah terbiasa ibadahnya online. Ya, mereka ya yang kepepet pengen datang ke gereja itu ya, tapi nggak bisa karena pemerintah waktu itu masih membatasi. Lalu ketika orang sudah terbiasa jadi ibadah online, nah sekarang yang males datang ke gereja langsung ya mereka tetap lihat siaran internet sekarang ini. Ya, yang kedua ada nih orang-orang percaya yang terluka karena perlakuan sesama orang percaya sendiri, sehingga mereka ini menghindari pertemuan onsite. Misalnya mereka ini terluka oleh sesama saudara seiman, atau mungkin terluka karena pemimpin-pemimpin
gereja mungkin ya. Nah, mereka nggak mau datang pertemuan onsite, tapi untungnya mereka ini sadar bahwa mereka masih perlu firman Tuhan. Jadi mereka ya tetap beribadah secara online lewat internet. Dan yang ketiga, ini mungkin ada orang-orang yang punya halangan atau keterbatasan fisik dan halangan-halangan yang lain. Ini saya melihat ada orang-orang yang mungkin mereka kesehatannya nggak bagus. Jadi contoh ya, ada beberapa jemaat yang usianya sudah sangat tua gitu ya, untuk datang ke gereja itu kesulitan. Harus pakai kursi roda, tunggu orang yang antar dan angkat mereka dari kasur ke kursi rodanya. Ya, atau orang-orang yang mungkin sedang sakit, orang-orang yang terbaring di rumah sakit, yang lain sebagainya. Mereka-mereka ini punya halangan fisik, jadi mereka online. Atau yang kedua, halangan yang lain berupa misalnya ada orang yang kerjanya di daerah-daerah yang mungkin jauh dari gereja-gereja, sehingga mereka nggak bisa datang secara fisik ke gereja itu. Ada di beberapa tempat orang itu tempat tinggalnya atau tempat apa namanya bekerjanya itu jauh dari akses ibadah di gedung gereja. Di salah satu daerah di Jawa Barat itu bahkan kalau mereka kalau ibadah itu harus ke Jakarta, menempuh jarak 1,5 jam gitu kan. Nah, makanya ada orang-orang yang akhirnya ya sudah online aja kira-kira begitu ya. Ada halangan-halangan yang lain, misalnya ada orang yang punya aktivitas-aktivitas yang sudah mereka upayakan, mereka ke gereja tetap nggak bisa, mereka juga bisa beribadah secara online. Atau ya mungkin dengar ada orang-orang non-Kristen yang mencari tahu tentang kekristenan itu, mereka buka-buka website gereja, mereka cari-cari di YouTube, cari-cari di TikTok, atau cari-cari di Instagram. Nah, saudara sekalian, ini ada banyak sekali orang yang melihat siaran ibadah atau apa namanya, melihat renungan firman Tuhan, mencari tahu informasi tentang kekristenan, itu pakai teknologi ya. Dan ini kita mengerti bahwa zaman dahulu ya, kadang-kadang orang itu mau memberitakan Injil itu nggak semua orang mau menerima. Nah, sekarang dengan adanya perkembangan teknologi ini, kita memandangnya gimana nih? Itu peluang atau sebetulnya ancaman gitu loh. Ini kan tergantung cara kita memandangnya. Kalau kita melihat itu sebagai ancaman, misalnya begini ya, wah di internet itu kan tersebar berbagai macam pengajaran yang mungkin secara doktrinal nggak sehat gitu ya. Wah, internet itu kita lihat dari sisi negatifnya terus gitu ya. Kita ketika melihatnya terus sebagai ancaman, maka sebetulnya hal ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang lain yang mengerti itu sebagai peluang. Contohnya begini ya, beberapa tahun yang lalu saya ini diingatkan oleh satu teman untuk buka aplikasi yang namanya TikTok itu. Setahu saya pada waktu itu TikTok itu isinya orang nari-nari aja gitu kan. Nari-nari di depan kamera HP mereka di post. Buat saya ini pentingnya apa sih gitu kan. Nah, tapi setelah bertahun-tahun saya nggak pernah lihat itu yang namanya TikTok itu. Beberapa jemaat bicara kepada saya begini, Pastor PJ itu anak-anak muda itu sekarang pakai TikTok. Mereka bahkan mencari kebenaran itu di situ. Contoh, mereka cari-cari pengajaran tentang misalnya Trinitas atau Tritunggal, tentang perpuluhan, tentang pemahaman Alkitab, tentang hal-hal praktis yang mereka butuhkan. Bahkan ada anak-anak muda-muda sekarang yang generasi belasan tahun itu, apa yang mereka lihat di TikTok itu banyak kali dipandang mereka sebagai sebuah hal yang benar. Nah, coba kalau orang-orang yang punya doktrin yang sehat, orang-orang yang punya doktrin yang benar, tidak memanfaatkan teknologi ini, bayangkan anak-anak muda itu, mereka cari kebenaran di TikTok, dan mereka anggap yang mereka dengar itu sudah benar. Kalau mereka ketemunya dengan orang-orang yang punya doktrin yang nggak sehat, wah ini kan sangat berbahaya. Ya. Jadi kalau kita-kita yang punya doktrin yang sehat hanya memandang medsos itu sebagai apa namanya ancaman terus, kita nggak mau pakai TikTok itu tadi contohnya. Maka yang orang-orang lain yang tahu itu sebagai peluang, mereka gunakan sebagai sarana menyebarkan pandangan-pandangan mereka, maka anak-anak muda itu nggak akan punya informasi yang berimbang, gitu ya. Wah, banyak orang yang mulai menyerang kekristenan juga bahkan dari kalangan sebelah atau orang-orang yang nggak percaya yang pakai TikTok, Facebook, YouTube dan segala macam untuk menyerang kekristenan. Nah,
Kalau hamba-hamba Tuhan itu memandang semuanya ini sebagai ancaman terus, mereka mengabaikan peluang yang Tuhan berikan, ya repot gitu kan ya. Nah, kalau kita nggak mau dipakai oleh orang-orang yang salah, ya betul pemikiran kita terjadi sesuai dengan yang kita pikirkan bahwa TikTok, YouTube, dan lain sebagainya jadi ancaman. Kenapa kok jadi ancaman? Bisa merusak generasi muda. Karena kita-kita yang sehat, kita-kita yang punya doktrin yang baik, kita-kita ini nggak mempergunakannya. Sehingga kalau kita biarkan demikian, ya malah kita yang menjadikan medsos itu sebagai ancaman bagi generasi muda atau bagi orang-orang Kristen pada umumnya. Ya, nah, jadi memang ada sih hamba-hamba Tuhan yang punya pola pikir bahwa medsos itu ancaman, tapi ada juga yang berpikir bahwa hamba-hamba Tuhan itu memandang medsos ini sebagai peluang. Ini contoh ya, ada satu riset yang dilakukan oleh Bilangan Research ya. Jadi ini saya dapat dari satu website ya yang saya buka di internet nih. Dari kalangan hamba Tuhan ya, di aliran gereja-gereja mainstream itu ada 33,1% ignorant. Jadi mereka tuh nggak peduli dengan atau bahkan nggak ngerti ya, abai sekali dengan pelayanan medsos. 49,7% itu reaktif, mulai reaksi. Oh iya ya, oh ini ya sudah ada teknologi seperti ini ya. Ya cuman reaktif aja, tapi mereka belum melakukan apa-apa. Hanya 14,4% climber, artinya orang yang mulai belajar menggunakan medsos. Dan hanya 3,1% dari kalangan hamba Tuhan di gereja-gereja mainstream, itu mereka sudah terbiasa atau ya boleh dibilang ahlilah menggunakan medsos itu untuk ya mungkin kirim-kirim renungan, ya share pengajaran di situ gitu ya. Nah, kalau di aliran Injili itu ada 28,6% orang yang mengabaikan, ignorant, 49,8% reaktif tapi belum melakukan apa-apa, 15,3% baru belajar, 6,4% ini yang aliran Injili sudah terbiasa. Ini ada aliran Pantekosta atau karismatik, 24,2% yang mengabaikan pelayanan digital mindset ini yang diukur itu terbentuk 4 segmen hamba Tuhan. Yang pertama yang ignorant, mengabaikan sama sekali, ya 28,3, yang reaktif 47,2. Kalau kita total itu wah persentasenya besar sekali. Hanya 17,1% dan 7,3% yang sudah mulai belajar atau yang sudah ahli di situ menggunakan platform ini ya, media sosial. Ya, digital ministry. Bayangkan, hanya sekitar 20 sekian persen hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai menggunakan pelayanan digital atau yang baru belajar. Yang baru belajar atau yang sudah ahli ya, sedikit sekali jumlahnya. Nah, coba bayangkan kalau hanya sedikit orang yang memakai pelayanan digital ini, lah terus jemaat Tuhan, orang-orang percaya di seluruh Indonesia, kalau mereka mau mencari kebenaran itu gimana? Di gereja mereka mau tanya langsung kepada pemimpinnya atau pendeta-pendetanya ya, mungkin ada rasa sungkan atau mungkin lihat pemimpin-pemimpinnya sibuk gitu ya. Lalu kalau mereka cari di medsos ketemunya yang salah-salah kan malah mencelakai mereka. Nah, ini adalah sebuah masalah yang betul-betul terjadi di dalam dunia pelayanan yang nyata. Kita harus mengakui bahwa nggak semua pendeta itu fasih. Oh ya, halo, ini suara saya bisa didengar dengan jelas? Tadi sempat freeze, Pak, tapi sekarang sudah oke. Saya dengar tadi ada freeze ya beberapa kali. Sekarang sudah oke, Pastor. Sudah oke ya. Okay. Oh, sorry ya. Ya. Jadi bayangkan bahwa jemaat yang mereka ini punya banyak pertanyaan soal imannya misalnya ya. Sudah Kristen tapi mereka masih bingung soal keselamatan, ada yang masih bingung soal persembahan, ada yang masih bingung soal yang banyak orang tertarik itu dunia roh misalnya begitu ya. Ada yang masih bingung soal hal-hal yang lain.
Nah, kalau mereka tidak menemukan akses yang berimbang, informasi yang berimbang, maka kalau kita tuh berdiam diri, maka kita sebetulnya sedang mencelakai mereka, gitu kan ya. Maka sebaiknya kita melihat dua-duanya ya memang kita melihat sebagai peluang itu penting, ya. Melihat sebagai ancaman bukan berarti kita harus menjauhi. Kita melihat ancaman tuh begini loh. Kalau kita nggak melakukan apa-apa, ya itu jadi ancaman. Malah kita menjadikan medsos itu sebagai ancaman buat orang-orang yang kita gembalakan. Atau orang-orang yang mau menemukan kebenaran tapi nggak dapat informasi yang berimbang. Nah, makanya marilah kita melihat itu dengan cara yang berimbang. Kita melihatnya sebagai peluang. Kenapa? Karena dalam diri itu akan jadi ancaman buat umat Tuhan, terus buat kemajuan bagi pekerjaan Tuhan. Ya, ada yang hanya memandangnya peluang saja, terus dipakai langsung, ya itu bagus. Tapi ada yang melihat sebagai ancaman, tapi kemudian karena ancaman terus mereka nggak mau pakai, ini kan jadi salah. Mereka lah yang akhirnya malah tanpa sadar betul-betul menjadikan medsos itu sebagai ancaman. Tapi kalau mereka ini mau bergerak dan kemudian mulai menyediakan informasi yang berimbang, maka medsos itu sebetulnya bukan cuma sekedar ada ancamannya yang sesat-sesat gitu ya, atau yang berbahaya, tetapi bisa jadi peluang buat kita untuk mengajar mereka yang menemukan informasi yang baik. Ya, gitu ya. Lalu sikap kita gimana yang kedua nih? Kita mau menjauhi atau mau memanfaatkan dengan bijaksana gitu kan. Ya, kita jauhi atau kita manfaatkan. Coba kita lihat kisah para rasul pasal 17 ya. Ini sikapnya Rasul Paulus itu. Bagaimana dia memanfaatkan peluang. Paulus pergi di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Nah, coba lihat ini. Manakala ada orang Kristen yang begini ya, kalau lihat patung aja langsung berkata, wah ini berhala gitu ya. Terus kemudian mereka mengatakan bakar, musnahkan gitu ya. Lalu ketemu dengan orang-orang yang merasa, wah ini orang Kristen ini kolot-kolot ini. Wah, terus kemudian memantik kebencian. Coba kita lihat sikapnya Rasul Paulus. Ketika dia pergi ke sebuah kota yang namanya Athena, patung-patungnya banyak sekali gitu kan ya. Tapi dia melihat sebuah kesempatan di situ. Ya, dia berkata itu loh, aku lihat ada apa namanya satu altar yang tulisannya ini nih kepada Allah yang nggak dikenal. Nah itu loh yang kuberitakan kepada kamu. Paulus itu melihat itu sebagai peluang. Maka dia memanfaatkan peluang yang dia temukan itu dengan bijaksana. Dia nggak menyerang ya budaya politeismenya orang Athena, tetapi apa namanya dia memanfaatkan peluang itu untuk memberitakan kabar baik. Singkat cerita, Paulus ini punya kesempatan memberitakan Tuhan Yesus Kristus di sidang itu. Dikatakan orang-orang di sana tuh nggak punya waktu untuk mendengar hal-hal yang bagi mereka nggak menarik gitu ya. Mereka seneng ngobrol tentang hal-hal yang baru budayanya. Nah, Paulus tahu ini, maka dia pakai peluang itu. Ya, dia nggak mempermasalahkan budaya politeisme mereka dulu. Dia cari pintu masuknya, dia cari peluangnya, lalu dia pakai dengan bijaksana. Dan hasilnya adalah sebagian di antara mereka akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kira-kira begitu. Jadi manfaatkan dengan bijaksana gitu ya. Nah, ada gereja-gereja yang mau menggunakan perkembangan teknologi dengan bijak, tapi ya ada yang pikirannya masih karena itu ancaman ya saya jauhi aja gitu ya. Kita perlu ingat ini satu fakta ya. Pada saat mesin cetak itu diciptakan pertama kalinya di Eropa, ya, mesin cetak diciptakan pertama kalinya di Eropa. Alkitab adalah buku pertama yang dicetak dengan mesin tipe bergerak atau movable, yaitu Alkitab Latin Vulgata, ya, oleh percetakan Johannes Gutenberg tahun 1455. Dan bukankah sejak itu akses masyarakat terhadap Alkitab itu cepat sekali. Nah, ini kan menggunakan teknologi. Jadi kita harus belajar untuk memanfaatkan teknologi dengan bijaksana. Ya,
Gereja-gereja tahun 1400-an juga sudah memanfaatkan teknologi cetak. Lah terus apa salahnya kalau teknologinya sekarang pakai online begini ya, teknologi pakai medsos dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, lalu bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan bijaksana? Yang pertama, hormati undang-undang dan etika. Ya. Coba kita lihat ya prinsipnya Rasul Paulus yang diajarkan kepada Timotius di 2 Timotius pasal yang kedua. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Kamu tahu bahwa hal gituan itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan itu nggak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah, kita harus memanfaatkan teknologi dengan bijaksana. Ketika kita membuat konten-konten pengajaran, misalnya ya konten-konten renungan, atau konten-konten yang berbicara soal doktrinal, ya dan yang lain sebagainya, kita harus memperhatikan undang-undang yang berlaku agar kita nggak bertabrakan dengan hukum. Contohnya, kita tidak menyerang agama atau kepercayaan orang lain, ya, atau di dalam konten yang kita buat itu jangan sampai melanggar etika, ya. Apalagi etika umum aja kalau kita langgar, bagaimana kita bisa jaga etika Kristen, gitu kan? Secara umum etika harus kita hormati, ya. Jadi agar kita nggak bermasalah dengan hukum, agar nama Tuhan nggak kena masalah, gitu ya. Ya kita harus hati-hati, hormati undang-undang yang berlaku di negara kita dan juga etika umum yang berlaku. Lalu yang kedua, kita harus belajar untuk meningkatkan diri, gitu ya. Kita harus ingat satu hal begini. Ingat ya bahwa kita ini mungkin seorang pakar atau seorang ahli dalam satu bidang tertentu. Kita pakar, ahli di bidang itu. Tetapi kita tetaplah murid yang bodoh dalam hal yang baru bagi kita. Gitu ya. Jadi ingat ya, kita ini mungkin pakar atau ahli dalam satu bidang, tapi kita tetaplah murid yang bodoh yang belum tahu apa-apa dalam hal yang baru bagi kita. Saya ini misalnya, saya ini kan seorang dokter, saya tahu soal kesehatan. Saya tahu, saya dosen teologi, saya tahu tentang teologi. Tetapi bicara soal misalnya teknologi mobil yang terbaru atau teknologi apa namanya untuk membuat karya seni yang bagus, yang baru, saya nggak tahu apa-apa di situ. Ya, dunia politik misalnya, saya juga nggak tahu apa-apa di sana karena saya adalah murid yang belum tahu apa-apa atau bodoh dalam hal yang baru. Jadi kita harus belajar untuk meningkatkan diri, belajar kepada ahlinya, ya orang-orang yang sudah expert. Nah di gereja yang saya gembalakan ada orang-orang yang memang pintar dalam teknologi begini. Jadi saya datang kepada mereka dan berkata, tolong ya, saya diajari bagaimana menggunakan ini. Contohnya TikTok itu aja. Waktu saya dalam perjalanan dengan seorang jemaat, dia berkata, Pastor PJ mendingan bikin konten-konten TikTok. Saya tanya, kenapa emang? Saya pikir waktu itu ya TikTok itu kan isinya orang nari-nari aja. Terus dia tunjukkan kepada saya, ini loh, TikTok ini sekarang dipakai oleh hamba-hamba Tuhan, ya beberapa, dan bahkan ini orang-orang yang non-Kristen untuk menyerang kekristenan gitu ya. Nah ini dia konten-konten pendek itu. Nah ini anak-anak muda itu senang sekali dengan konten seperti ini. Ya kalau kita mau memberkati mereka ya kita pakai teknologi ini gitu kan ya. Lalu saya tanya sama dia lah, ini caranya gimana, orang TikTok saya belum pernah pakai gitu waktu itu ya. Lalu saya sekarang sudah belajar, diajarin. Saya download dulu, lihat, oh ya memang konten-konten pendek ini untuk anak-anak remaja ini sangat sangat penting sekarang. Orang suka sekali ya. Usia 16 tahun ke bawah itu favorit mereka TikTok, bukan lagi YouTube. Ya, jadi kita harus belajar dengan rajin untuk memanfaatkan teknologi. Ya. Orang terkesan dengan hikmatnya Salomo itu loh. Waktu Salomo menghadapi dua orang ibu-ibu yang rebutan anak itu, apa yang dia lakukan? 1 Raja-Raja 3 berkata begini, Salomo menjawab, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Nah, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, takutlah mereka kepada raja. Mereka melihat, wah hikmat daripada Allah ada dalam hati Salomo untuk melakukan keadilan. Zaman itu bagaimana menentukan
ini bayinya ibu A atau bayinya ibu B, gitu kan ya. Nah, waktu itu nggak ada teknologi. Kalau Salomo hidup di zaman modern, mungkin dia sudah pakai tes DNA, gitu kan ya. Nah, tetapi di zaman itu dia mendapatkan hikmat Tuhan untuk menemukan siapa ibu sebenarnya dari bayi yang hidup itu. Nah, intinya begini saudara sekalian, ayo kita belajar untuk meningkatkan diri. Salomo ini punya hikmat yang hebat, karena dia juga, satu, dia diberkati Tuhan dengan hikmat itu, dua, dia ini banyak belajar. Ingat bahwa hikmat ini adalah sebuah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang kita punya, memanfaatkan pengetahuan yang kita punya dalam situasi yang tepat untuk menemukan solusi yang tepat. Nah, kalau kita ini malas belajar, nggak mau cari pengetahuan yang baik, ya kita jauh dari hikmat. Ya, kalau kita ini mau belajar sungguh-sungguh, Tuhan bisa kasih kita hikmat, kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang kita pelajari untuk menemukan solusi yang tepat. Kira-kira begitu. Jadi ada banyak cara untuk memberitakan Injil dan melakukan apologetika atau pembelaan iman kita. Ya, jadi ingat, ada orang-orang percaya yang cari-cari informasi yang benar itu gimana, gitu ya. Kenapa? Mereka mungkin nggak punya akses yang cukup ke pendetanya. Pendetanya satu, melayani sekian banyak orang, gitu ya. Ada orang-orang yang mau cari informasi, mereka mencoba menemukan pendeta-pendeta yang cara bicaranya itu komunikatif. Jadi nggak pakai bahasa-bahasa yang kuno, gitu ya, pakai bahasa-bahasa yang sekarang, gitu kan, agar mereka betul-betul bisa paham. Ya, mereka cari. Nah, orang-orang yang belum percaya itu mereka juga mencari informasi tentang kekristenan lewat media sosial. Mau ketemu langsung mungkin ya takut dengan keluarganya, mau ketemu langsung ya belum ada kenalan. Nah, ketika mereka mencari di medsos, beberapa kali bahkan ada di gereja yang saya gembalakan itu ada orang datang ke gereja, bahkan background-nya mungkin awalnya tidak kenal dengan kekristenan, akhirnya jadi orang percaya. Ya lewat pelayanan digital, ya digital ministry. Ya baik siaran, baik lewat website, ada yang lewat YouTube channel saya, ada Instagram juga, gitu ya. Ada beberapa orang yang menemukan jalan untuk kenal Tuhan di situ. Jadi ayo kita manfaatkan teknologi, lihat sebagai peluang, ya, agar kita bisa mengurangi ancaman, ya. Lalu yang kedua, manfaatkan teknologi itu dengan bijaksana, ya. Jangan dijauhi, tapi dimanfaatkan dengan bijaksana. Caranya yang hormati undang-undang dan etika. Lalu kita belajar untuk meningkatkan diri. Ya, kita bisa belajar bagaimana cara meningkatkan jumlah subscriber atau follower atau yang lain sebagainya pada orang-orang yang sudah biasa melakukannya. Kira-kira demikian, jadi kita harus melihat ini sebagai peluang yang baik, manfaatkan dengan bijak, sehingga kita bisa pakai perkembangan teknologi untuk pemberitaan kabar baik, untuk apologetika, dan yang lain sebagainya. Selamat pagi, Tuhan berkati.